Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Asmi Yundra dan rekan saya Ahmad Maulana Abdi akan mempresentasikan materi terkait kesetimbangan kimia. Baiklah, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bapak Ananda Putra PhD dan Bapak Umar Kalmar Nizar PhD. Next. Nah, dalam materi kesetimbangan kimia ini, kami akan membahas 4 poin. Yang pertama, konsep kesetimbangan. Yang kedua, konstanta kesetimbangan. Yang ketiga, reaction equation. Dan yang keempat, termodinamika kesetimbangan kimia. Nah, untuk dua materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama, konsep kesetimbangan. Nah, kita ketahui bahwa reaksi kimia itu dapat berlangsung searah ataupun dapat berlangsung bolak-balik. Namun, pada umumnya reaksi kimia itu berlangsung bolak-balik atau reversibel. Nah, dengan kata lain, reaksi reversibel ini adalah reaksi kesetimbangan. Nah, kita contohkan dengan reaksi kesetimbangan antara N2O4 dalam fasa gas mengalami reaksi kesetimbangan dengan 2NO2 dalam fase gas. Nah, bisa kita perhatikan pada grafik ini. Grafik ini adalah hubungan antara konsentrasi dengan waktu, yang mana pada waktu pertama atau pada waktu 0, itu konsentrasi awal dari NO2 adalah 0. Sedangkan konsentrasi awal dari N2O4 ada, seperti itu ya, ada konsentrasinya. Nah, sehingga dengan berjalannya waktu, maka konsentrasi dari N2O4 itu akan mengalami pengurangan, sedangkan untuk konsentrasi NO2 itu akan mengalami kenaikan atau bertambah. Sehingga pada suatu waktu, nanti konsentrasi kedua spesies ini, yaitu produk dan reaktan ini, tidak lagi berubah terhadap perubahan waktu. Nah, hal inilah yang disebut dengan kesetimbangan. Nah, reaksi kesetimbangan ini terjadi apabila laju reaksi maju atau laju reaksi pembentukan suatu produk itu akan sama dengan laju reaksi pembentukan reaktannya kembali. Nah, sehingga dapat kita definisikan bahwa kesetimbangan kimia itu adalah reaksi dinamis yang berlangsung bolak-balik dengan konsentrasi reaktan ataupun konsentrasi produknya tidak lagi berubah atau dianggap konstan terhadap waktu. Next. Yang B, konstanta kesetimbangan. Nah, konstanta kesetimbangan itu dapat kita definisikan sebagai hasil bagi antara konsentrasi produk yang dipangkatkan dengan koefisien masing-masing, kita bagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Nah, bisa kita amati pada reaksi kesetimbangan secara umum berikut ini. A direaksikan dengan B mengalami kesetimbangan menghasilkan C ditambah D. Nah, untuk konstanta kesetimbangannya, kita dapat menulisnya sebagai konsentrasi C dipangkatkan dengan C dikali dengan konsentrasi D dipangkatkan D dibagi dengan konsentrasi A dipangkatkan A dikali dengan konsentrasi B dipangkatkan dengan D. Next. Nah, konstanta kesetimbangan sendiri itu ada dua, ada konstanta kesetimbangan konsentrasi atau disimbolkan dengan Kc, dan konstanta kesetimbangan gas atau disimbolkan dengan Kp. Nah, untuk Kc itu nilainya hanya dipengaruhi oleh zat yang berfasa gas dan berfasa larutan dalam reaksi kesetimbangan.
Nah, pada contoh reaksi kesetimbangan ini, kita dapat menulis Kc atau konstanta kesetimbangan konsentrasinya sebagai NO2 pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi N2O4. Nah, untuk konstanta kesetimbangan gas atau Kp, di mana nilai Kp itu hanya dipengaruhi oleh zat yang berfasa gas saja. Nah, untuk reaksi kesetimbangan yang sama, maka penentuan nilai Kp dan Kc itu sebenarnya sama. Namun bedanya kalau di Kc itu adalah perbandingan dari konsentrasinya, sedangkan di Kp itu perbandingan dari tekanan gasnya. Nah, kalau Kp-nya berarti dapat kita tuliskan sebagai tekanan NO2 pangkat 2 dibagi dengan tekanan N2O4. Nah, untuk nilai dari tekanan NO2 itu dapat kita cari dari perbandingan mol NO2 dengan mol totalnya kita kalikan dengan P totalnya. Sedangkan untuk tekanan N2O4 itu kita dapat dari mol N2O4 dibagi dengan mol total dikali dengan tekanan totalnya. Next. Nah, untuk konstanta kesetimbangan sendiri itu memiliki hubungan dengan koefisien dari reaksi kesetimbangan. Nah, apabila suatu koefisien reaksi kesetimbangan atau reaksi kesetimbangan itu kita kalikan dengan nilai, misalnya X, maka nantinya nilai tetapan kesetimbangan itu akan menjadi pangkat X. Nah, namun jika koefisien dari reaksi kesetimbangan itu kita kalikan dengan 1/X atau kita bagi dengan X, maka nilai tetapan kesetimbangan menjadi akar pangkat X-nya. Nah, kita contohkan untuk reaksi kesetimbangan yang pertama, itu Kc-nya dapat kita tulis sebagai berikut, seperti yang kita lihat di sana. Produknya adalah NH3, maka Kc-nya adalah konsentrasi NH3 dipangkatkan 2 dibagi dengan konsentrasi N2 dikali dengan konsentrasi H2 pangkat 3. Nah, untuk reaksi kesetimbangan yang kedua, itu reaksi kesetimbangannya kita kalikan dengan 1/X. X-nya di sini adalah 2. Jadi, dapat kita lihat di sini terjadi perubahan untuk nilai Kc-nya, maka NH3-nya tidak dipangkatkan 2 lagi, karena tadi kita peroleh dari nilai dari akar X-nya, akar dari 2 yaitu 1. Nah, selanjutnya untuk yang di bawahnya, untuk konstanta kesetimbangan yang kedua, itu konsentrasi N2 dipangkatkan setengah dikali dengan H2 pangkat 3/2. Nah, begitu juga untuk reaksi kesetimbangan yang ketiga. Next. Sehingga berdasarkan tabel ini, kita bisa mendapatkan hubungan antara konstanta kesetimbangan sendiri. Nah, untuk kesetimbangan yang pertama, itu bisa kita dapat dari konstanta kesetimbangan yang kedua, kita pangkatkan dengan 2, atau konstanta kesetimbangan yang pertama, itu kita dapatkan sama dengan konsentrasi konstanta kesetimbangan yang ketiga dipangkatkan 3. Untuk K2, itu jika maksud saya konstanta kesetimbangan kedua, kita pangkatkan dengan 2, itu sama dengan konstanta kesetimbangan yang ketiga dipangkatkan dengan 3. Mungkin sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Kepada Ahmad, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai reaction quotient atau nama lainnya hasil bagi reaksi. Nah, pada prinsipnya reaction quotient ini prinsip untuk menghitungnya sama dengan untuk mencari Kc, di mana konsentrasi dari produk dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing, kemudian dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Nah, namun yang membedakan antara Kc dan Kc itu, pada Kc itu merupakan tetapan, sedangkan Kc itu dipengaruhi oleh konsentrasi pada saat
itu atau pada keadaan yang sebenarnya. Sebagai contoh, Kc daripada reaksi kesetimbangan pembentukan hidrogen iodida adalah 54,3. Nah, pada kondisi tertentu terdapat 0,243 mol hidrogen, 0,146 mol iodin, dan 1,98 mol Hi. Ternyata diperoleh Kc atau reaction quotient dari perhitungan yaitu 111. Nah, gunanya untuk daripada Kc ini yaitu untuk memprediksi arah berlangsungnya reaksi. Jadi kita akan memperbandingkan antara Kc dan Kc. Nah, hubungan antara Kc dan Kc tersebut adalah sebagai berikut. Nah, apabila Kc lebih kecil daripada Kc, artinya produk terlalu sedikit, artinya kesetimbangan akan mengarah kepada pembentukan produk, artinya kesetimbangan akan bergeser dari kiri ke kanan. Sedangkan apabila Kc sama dengan Kc, maka sistem berada pada kondisi yang setimbang. Adapun bila Kc lebih besar dari Kc, artinya produk yang terbentuk itu terlalu banyak, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri, artinya dia akan membentuk reaktan yang lebih banyak. Itu hubungan antara Kc dan Kc untuk memprediksi arah daripada kesetimbangan. Berikutnya kami akan membahas tentang aspek termodinamika daripada kesetimbangan kimia. Nah, pada kenyataannya tidak semua reaksi yang kita langsungkan itu berada pada keadaan standar, baik daripada segi suhunya, tekanan, ataupun konsentrasinya. Sehingga hubungan antara energi bebas dan dalam keadaan standar dan keadaan tersebut dinyatakan dalam persamaan delta G sama dengan delta G standar tambah RT ln Q. Pada kesetimbangan disepakati bahwa delta G itu sama dengan 0 dan Q sama dengan K, di mana K adalah konstanta kesetimbangan. Jadi persamaan di atas kita modifikasi menjadi 0 sama dengan delta G standar tambah RT ln K. Sehingga didapat persamaan delta G0 atau delta G standar sama dengan min RT ln K. Nah, hubungan antara delta G dan K ini ternyata juga dapat memprediksi suatu reaksi. Sebagai contoh, nah apabila delta G-nya negatif, maka artinya ln K itu positif. Sebab apabila delta G-nya negatif akan menghilangkan tanda negatif pada RT sehingga ln K-nya pasti positif. Nah, apabila ln K itu positif artinya K lebih besar daripada 1. Apabila K lebih besar daripada 1 artinya pada kesetimbangan jumlah produk itu lebih banyak daripada jumlah reaktan. Nah, apabila delta G sama dengan 0, delta G standar sama dengan 0, maka berdasarkan persamaan tadi, maka ln K sama dengan 0 dan nilai ln K adalah 1. Nah, artinya kalau nilai K sama dengan 1, maka pada saat kesetimbangan tersebut, jumlah produk sama dengan jumlah reaktan. Nah, sedangkan delta G, apabila delta G standar itu positif, artinya ln K-nya akan bernilai negatif, nilai sebaliknya. Nah, apabila ln K itu negatif, maka nilai K akan lebih kecil daripada 1. Artinya, jika K ini lebih kecil daripada 1, jumlah zat pada saat kesetimbangan itu lebih banyak reaktannya daripada jumlah produknya. Mungkin itu aspek termodinamika daripada kesetimbangan kimia. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan untuk materi kesetimbangan kimia. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.